Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohin si bodoh, saudaraku. Dan kutuklah kami, termasuk diriku ini, kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Salam NKRI Bapak Surya Paloh. To be honest, saya mengidolakan Bapak dalam 10 tahun terakhir ini. Bapak bagi saya, benar kata orang, adalah Bapak ideologi. Dan Bapak adalah seorang orator kedua setelah Presiden Soekarno. Bapak juga adalah seorang nasionalis sejati, setara dengan almarhum Gus Dur. Saya juga melihat Bapak soal cinta NKRI tidak diragukan lagi. Bapak juga bisa disebut sebagai Bapak pluralisme. Bapak yang benar-benar menghidupi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Bagi saya, Bapak itu 11-12 dengan Presiden Joko Widodo dalam hal jujur, lurus, sampai Bapak dan Nasdem mendeklarasikan calon presiden 2024. Terus terang, saya shock. Saya berharap Bapak mempunyai agenda lain yang belum terbaca. Dan ngomong-ngomong, saya itu melihat Bapak itu sebetulnya Bapak itu lebih layak jadi presiden loh, setelah Presiden Joko Widodo. Hei Nasdem, kenapa kalian tidak mencalonkan Bapak lo sendiri? Mesin politik punya, rekam jejak bersih, cinta tanah air, dan semua hal yang lain. Dan please Pak, kenapa menjelang Pilpres ini mulai banyak orang mengutuki dirinya? Please Pak, jangan mengutuki diri Pak. Jangan meminta Tuhan mengutuki Bapak dan Nasdem. Bapak dan Nasdem itu orang-orang baik. Kita itu nggak usah minta dikutuk. Kita ini kalau tidak karena rahmat Tuhan, terkutuk semua Pak. Saya tuh heran ya guys ya, para netizen. Kenapa menjelang pemilu banyak orang, banyak tokoh-tokoh mulai mengutuki dirinya? Biar saya jelaskan tentang kutuk ya. Kutuk itu bahaya sekali loh ya. Kutuk itu adalah sebuah rintangan rohani yang tidak kasat mata. Kutuk itu adalah dirumuskan dengan kata-kata dan narasi dari orang-orang yang berkuasa, seperti orang tua, orang-orang yang punya otoritas, guru, pemimpin rohani, pemimpin suatu komunitas. Kutuk itu akan mendatangkan akibat jahat dan segera merampoki Anda dari kepenuhan berkat-berkat Tuhan. Kutuk itu bekerja dari generasi ke generasi sampai kutuk itu diputuskan. Ada sebuah kisah sejarah tentang perjalanan orang-orang Yahudi dari Mesir memasuki tanah Kanaan. Dan ketika itu mereka akan masuk tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Lalu datanglah orang-orang Gibeon yang tidak lain adalah penduduk sekitar Kanaan itu. Karena mendengar kabar tentang apa yang terjadi, bagaimana Yeriko kota yang besar itu runtuh, bagaimana Ai dikalahkan, dan karena mereka takut, mereka berpura-pura seolah-olah mereka datang dari jauh dan meminta damai, mengajak damai dengan Yosua. Nah, Yosua tanpa meminta persetujuan Tuhan langsung mengiyakan berdamai dengan orang-orang Gibeon. Dan ternyata mereka itu ada di sekitar tanah Kanaan yang sebetulnya ditentukan untuk ditumpas. Akhirnya Yosua mengucapkan sebuah kutuk
Di dalam Yosua pasal 9, Yosua mengatakan, terkutuklah kamu. Takkan henti-hentinya kamu menjadi hamba, turun-temurun, tukang belah kayu, tukang timba air untuk rumah Allahku. Dan kalian tahu nggak, lebih dari 300 tahun sampai pada zaman Saul, Daud, kutub itu masih bekerja. Orang-orang Gibeon menjadi budak, menjadi tukang timba air, menjadi tukang belah kayu. Jadi stop mengutuki diri sendiri. Katakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Salam sehat Pak Surya Paloh.